Halo Sobat Disdik, jumpa lagi dengan podcast Gelora, gelar obrolan pendidikan. Dengan tema podcast kali ini adalah Jambore GTK Hebat 2024. Saat ini saya sedang bersama bintang tamu yang tentunya namanya sudah melanglang buana, sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan. Beliau adalah Bapak Dr. Miftahuddin SPD MSI. Beliau adalah selaku Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Selamat siang Bapak Selamat Miftah. siang Mbak Ya, Isni, selamat gimana? siang Sobat Disdik semuanya. Ya, gimana kabarnya nih Pak Miftah hari ini? Alhamdulillah kabar baik Masya Mbak Isni Allah. ya. Tadi ini diluangkan waktu ya dari berbagai banyak agenda, membuka acara, rapat, seminar, seperti itu ya Pak ya? Iya benar. Tapi saya tidak masalah Mbak, meluangkan waktu Oh, untuk luar Sobat biasa. Disdik yang luar biasa. Iya. Iya, luar biasa sekali bukan pemirsa? Jadi tema kali ini adalah Jambore GTK Hebat 2024. Nah, bagaimana sih dan apa sih Jambore itu nanti akan kita kupas tuntas dengan narasumber kita kali ini dengan Bapak Miftah. Sudah siap ya Pak ya? Oke, siap. Oke, baik. Bapak, Iya Mbak. Jambore GTK Hebat 2024. Ini tuh apa sih Pak pengertiannya? Jambore GTK Hebat itu dari judulnya itu sudah luar biasa ya nih. Ya. Jadi ya pengertiannya dulu nih Pak nih. Oke. Jadi gini Mbak Isni dan Sobat Disdik yang mungkin saat ini menonton ya dari mana saja berada, bahwa Jambore GTK Hebat adalah sebuah kegiatan yang diinisiasi oleh Ditjen GTK Kemendikbudristek dalam rangka perayaan besar Hari Guru Nasional ya. Jadi Hari Guru Nasional kan jatuh di tanggal 25 November ya setiap tahunnya. Nah, ini setiap tahun Ditjen GTK ini mengadakan kegiatan. Dan yang tahun ini adalah kegiatan yang diberi nama dengan Jambore GTK Hebat. Begitu Mbak Isni. Oh, jadi dalam rangka memperingati Hari Hari Guru Guru Nasional, Nasional ya, yang jatuh betul. pada tanggal 25 Betul sekali. November. Iya. Nah, diadakan Jambore GTK Hebat ini. Oke. Lalu tujuannya Pak, tujuan diselenggarakannya tuh apa sih Oke. Pak? Jadi Jambore GTK Hebat ini punya tujuan memberikan apresiasi Mbak Isni kepada Apresiasi ya guru pemirsa. tenaga kependidikan yang ada di Indonesia ketika mereka memiliki praktik baik, mereka memiliki cara-cara yang luar biasa yang mereka gunakan sehingga bisa dibagikan kepada guru-guru lain ya. Oh, Kita tentu gitu. tahu bahwa di Indonesia ini banyak sekali guru-guru yang inovatif, guru-guru yang dedikatif, guru-guru yang inspiratif, yang tentu ini kita menginginkan mereka mampu berbagi ya ilmu-ilmunya, sharing informasi, sharing pengetahuan, sehingga nanti apa yang mereka lakukan ini bisa ditiru oleh satuan-satuan pendidikan lain, Yang begitu Mbak lain, Esni. luar Jadi biasa prinsipnya ya. apresiasi, Wah, luar iya. biasa. Jadi Betul. apresiasi guru dan tenaga kependidikan ini di jenjang, semua jenjang ya Pak ya? Iya, di semua jenjang Mbak Isni. Jadi kalau kita melihat bersama ya pengumuman yang dikeluarkan oleh Ditjen GTK bahwa mulai dari jenjang yang paling bawah, jenjang PAUD, kemudian ada SD, kemudian ada SMP, sederajat tentunya ya, kemudian ada SMA, SMK, itu semua diberikan kesempatan ya guru dan tendiknya untuk mengikuti kegiatan Jambore ya. GTK Hebat gitu. Iya, luar biasa pemirsa ya. Dari sini sudah ada pertanyaan, sudah luar biasa sekali. Sesuai dengan judul podcastnya atau jargon podcast kali ini adalah Gelora. Kita menggelar obrolan pendidikan dengan tema Jambore Hebat tahun 2024. Kemudian tadi tentang pengertian sudah. Ya. Tujuan dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Kemudian siapa sih Pak penyelenggara program Jambore GTK Hebat ini? Ya, jadi Sobat Disdik, penyelenggara Jambore GTK Hebat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya Ristek Dikti. Dalam hal ini apa yang menjadi PIC-nya adalah Ditjen GTK, Guru dan Tenaga Kependidikan. Dan kementerian ini memberikan delegasi kepada semua balai guru penggerak atau balai besar guru penggerak yang ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi Dinas Pendidikan kota kabupaten ini
nanti mendapatkan informasi, mendapatkan penguatan dari masing-masing balai guru penggerak maupun balai besar guru penggerak yang ada di setiap provinsinya. Oh, Begitu, berarti bisa Mbak jadi Isti. pesertanya dari provinsi mana aja ya, Iya, Pak ya? semua provinsi ada di Indonesia. Iya, betul. Oh, berarti bisa kita bayangkan ya pesertanya ini terdiri dari guru-guru yang hebat luar biasa dan tenaga pendidikan yang luar biasa hebatnya. Oke. Saya sudah bisa membayangkan itu amat sangat awesome ya Pak Iya, istilahnya. betul. Iya. Luar biasa. Oke. Tadi yang boleh mengikuti Jambore berarti semuanya ya Pak Iya, ya, guru, semua. tenaga kependidikan. Terus Mm-mm. apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam mengikuti Jambore GTK Hebat ini Pak? Oke, jadi dalam mengikuti Jambore GTK Hebat ini, Sobat Distrik perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama tentu administrasi ya. Jadi di sana ada persyaratan tertentu yang harus diunggah di laman yang sudah disediakan ya oleh Kemendikbud. Ada syarat ijazah, kemudian di situ ada syarat minimal mengabdi 1 tahun ya. Kemudian syarat-syarat yang lain. Kemudian syarat yang kedua ataupun yang dipersiapkan yang kedua adalah Sobat Distrik harus menyediakan video praktik baik, Mbak Isni. Jadi video praktik baik yang sudah dibuat, kemudian nanti diunggah di laman yang juga sudah disediakan. Kemudian di samping video praktik baik, Sobat Distrik juga perlu menyiapkan semacam portofolio ya. Jadi penguat ya ataupun deskripsi dari video praktik baik tersebut. Apa yang dilakukan, kemudian inti dari video praktik baik adalah bagaimana guru dan teknik ini melaksanakan kurikulum merdeka yang di dalamnya mempunyai strategi yang baik, mempunyai inovasi yang baik, sehingga apa yang dilakukan dalam implementasi kurikulum merdeka itu benar-benar berdampak kepada peserta didik, ya, berdampak kepada murid, berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran begitu. Kemudian tadi ada video, ada portofolio yang diunggah, kemudian deskripsinya, pastikan semuanya terunggah ya, pastikan semuanya terunggah sehingga nanti ada proses seleksi. Jadi dari panitia akan melakukan seleksi administrasi, akan melakukan wawancara bagi peserta yang masuk 10 besar dan seterusnya. Oh, seperti itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang dilalui, juga yang perlu dipersiapkan tadi cara administrasi, video, karya dalam bentuk video, karya inovatif ya pastinya ya. Iya, inovatif, betul. Yang bertujuan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka, serta memajukan anak bangsa ya tentunya. Betul, ya. Betul. Iya, baik pemirsa Gelora ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Miftahuddin SPD MSI, yang namanya tentu saja sudah tidak asing lagi di dunia pendidikan. Temanya masih tentang Jambore GTK Hebat 2024. Sudah kita bahas pengertian, sudah tujuan, sudah peserta siapa saja yang boleh ikut, sudah. Terus yang perlu dipersiapkan apa saja sudah. Lalu kita menginjak ke kategori. Ya, tentunya seperti kayak Miss Universe ya Pak ya, ada kategori Miss yang yang Miss persahabatan, mungkin Miss yang paling ramah seperti itu. Dalam kategori Jambore Hebat ini, kategorinya apa saja Bapak? Jadi Sobat Distrik dan Mbak Isni ya, perlu diketahui bahwa sebetulnya apresiasi ke GTK ini sudah dilakukan tidak hanya tahun ini ya, tahun-tahun sebelumnya juga sudah dilakukan, tahun 2021, 22, 23 ya. Ada perbedaan yang spesifik di 2024 Mbak Isni dan Sobat Distrik. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kategorinya hanya 2, GTK inovatif dan GTK dedikatif ya. Inspiratif dan dedikatif. Inovatif dan dedikatif. Ya. Tetapi yang tahun 2024 ini ada kategori komunitas belajar yang inspiratif. Luar biasa. Ini jadi ada tambahan satu. Komunitas belajar inspiratif. Ya, jadi tahun 2024 ini spesial menurut saya karena banyak kategori yang disediakan oleh Kemendikbud dan ini membuka peluang teman-teman Sobat Distrik ketika ingin ikut berpartisipasi ya. Jadi komunitas belajar inspiratif ini menjadi kategori yang baru ya, belum ada di tahun-tahun sebelumnya. Yang ini menurut saya sangat baik kepada bagi teman-teman di lingkungan satuan pendidikan yang saya yakin semua sudah punya kombel nih Mbak Isni, karena
Kemendikbud memang gencar ya, termasuk Dinas Pendidikan juga sangat gencar memberikan motivasi kepada teman-teman satuan pendidikan agar semua memiliki komunitas belajar. Karena komunitas belajar ini manfaatnya sangat luar biasa, Mbak Isni, bisa meningkatkan kualitas guru dan pendidik dalam pembelajaran dan juga memperbaiki ya proses pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak-anak. Jadi selalu dampaknya kepada peserta didik. Nah ini mari Bapak Ibu Sobat Distrik ya yang punya komunitas pembelajaran baik, yang punya praktik baik, silakan dibagikan kepada komunitas belajar yang lain ya sehingga bisa dicontoh, ditiru dan berdampak untuk kemajuan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Masing-masing satuan pendidikan, luar biasa. Jadi tahun ini ada penambahan kategori, yang mana itu akan membuka peluang sobat semuanya yang bisa mengikuti Jambore GTK Hebat 2024 ini. Betul, iya. Tips dan trik dong Bapak, agar itu bisa memenangkan perhelatan akbar ini. Jadi kalau berbicara tips dan triks ya, jadi saya kan juga pelaku ya, jadi saya pernah ikut lomba waktu di tahun 2016 guru prestasi ya, alhamdulillah. Pengalamannya banyak sekali ya. Pengalaman. Jadi saya pelaku sehingga bisa cerita lah nanti, bisa kami bagikan pada Sobat Distrik. Di 2016 saya alhamdulillah didapatkan sebagai juara 1 guru prestasi tingkat nasional nih. Kalau dulu namanya memang guru berprestasi ya, satuan GTK berprestasi. Kalau sekarang Jambore begitu. Jadi berbicara tips Sobat Distrik, kita yang namanya apresiasi karena kita berkompetisi ya dengan GTK yang lain ya yang ada di Indonesia, tidak hanya di seluruh ya Pak ya, provinsi ya, maka perlu persiapan yang baik ya. Jadi Sobat Distrik pasti tidak ingin nih ketika nanti saat pemberian pengumuman begitu hanya sebagai penonton, pengennya kan naik panggung juga diberi apresiasi. Maka persiapan dengan baik, jalin jejaring dengan teman-teman yang sudah pernah mengikuti kegiatan tersebut dan mendapatkan apresiasi. Pengalaman beliau itu sangat bermanfaat. Ya, hal-hal teknis kecil apapun perlu diperhatikan. Misalnya nih dalam pembuatan video praktik baik terkait dengan ketentuan yang dipersyaratkan, karena ada durasi maksimal itu harus betul-betul dipenuhi ya. Kemudian terkait di video praktik baik itu kan juga ada dokumen-dokumen penunjang ya. Walaupun itu namanya penunjang, maka Sobat Distrik harus mengisi ya, karena begitu dokumen penunjang satu peserta ada yang lain nggak ada ya pasti yang dipilih yang ada. Betul, kan begitu Mbak Isti. Jadi ini harus lengkap ya Pak ya. Selengkap mungkin, selengkap mungkin, seperfect mungkin. Ya, jadi video juga benar-benar bagus, tidak bising, suaranya jernih, bisa terbaca, kemudian pengambilan angle-nya juga pas begitu ya. Sehingga ini dalam persiapan perlu matang. Kemudian yang kedua Mbak Isti, nanti ketika proses lomba begitu ya. Jadi nanti kan ada tahap nih ketika teman-teman Sobat Distrik sudah mengupload berkas di laman, maka akan diambil 10 besar ya, 10 besar. Memang untuk GTK Jambore Hebat ini prosesnya melalui BPGP dulu, ke provinsi dulu ya. Jadi dari kabupaten kota 10 terbaik ya, apa yang mengirimkan 10 terbaik semua kategori akan diwawancara oleh tim juri dari BPGP ya, kalau di Kota Semarang dengan Provinsi Jawa Tengah ya. Dari 10 terbaik ini nanti rencana akan diambil 5 Mbak Isni, 5 terbaik dari akan 10 diambil 5 ya, 5 yang akan dihadirkan di BPGP untuk kegiatan luring, akan diwawancara dan sebagainya. Lah pas saat proses itu Sobat Distrik harus percaya diri ya, tunjukkan dengan waktu yang sangat terbatas semua potensi yang ada. Karena kecerdasan seseorang adalah ketika dengan waktu yang sangat terbatas tapi dia bisa memunculkan semua ya. Karena kalau kita cerita ngalor ngidul terlalu belit-belit, waktunya padahal kan dibatasi ya Mbak Isti ya. Paparan itu dulu ketika saya lomba itu lama, Pak, hanya 7 menit, 7 sampai 10 menit ya. Jadi sangat singkat. Kalau Sobat Distrik tidak berlatih, maka 7 sampai 10 menit mungkin bisa jadi tidak bisa memaparkan semua potensi yang ada, sehingga harus dilatih ya. Percaya diri,
kemudian ya tentu yang terakhir adalah hasilnya nanti dipasrahkan sama Tuhan Yang Maha Tuhan Kuasa Yang Maha Allah ya. Kuasa, Jadi ya. tetap jangan sombong begitu ya, Betul, walaupun betul. sudah bekerja keras tapi tetap harus berdoa Betul gitu ya. sekali. Itu Luar Mbak Isni. biasa. Luar biasa pemirsa. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa tips dan trik dari pelaku ya Pak ya, Iya, pelaku iya. guru penggerak, pemenang guru Guru berprestasi, berprestasi, maaf, iya, tahun maaf. 2016. Guru ya. berprestasi tahun 2016 Ya. Bapak Miftah. Iya. Oke, sudah tips dan trik tadi, pemirsa Sobat Didik sudah dapat mendengarkan. Kemudian batas akhir. Ya. Batas akhir. Batas akhirnya Sobat Distrik ada pengunduran jadwal Mbak Isni. Oh, Jadi kapan tuh Pak? 12 Oktober. Jadi Sobat Distrik yang belum mendaftar bisa ditunggu lagi sampai 12 Oktober. Silakan, ayo semangat. Sampai 12 Oktober lagi nih Sobat Iya. Distrik. Betul. Oke, demikianlah tadi podcast Gelora, gelar obrolan pendidikan dengan tema Jambore GTK Hebat tahun 2024. Terima kasih Bapak Miftah sudah Sama-sama, Mbak hadir. Isni. Ya, Sukses sukses selalu selalu. sama-sama. Oke. Luar biasa ya, saya Ya. terinspirasi nih dengan Ya. Pak Miftah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diundang di podcast ini. Oke, Luar biasa. terima kasih. Sampai jumpa Sobat Didik. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.